Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Papa Mama, orang muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada satu kesempatan pelajaran sejarah gereja, Romo menjelaskan tentang 7 perang salib besar yang terjadi dalam sejarah antara orang-orang Kristiani dan orang-orang Muslim. Salah satunya adalah untuk memperebutkan Yerusalem. Di akhir penjelasan Romo, ada satu siswa yang kemudian bertanya. Mungkin dalam penuh keresahan dia katakan seperti ini. Romo, apakah surga itu sangat sulit dijangkau kah? Sampai orang harus saling membunuh untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan juga untuk mendapatkan keselamatan. Romo sedikit terkecoh dengan pertanyaan itu. Tapi kemudian Romo menjawabnya dengan jawaban rohani. Romo katakan kepada dia seperti ini. Terima kasih banyak adik untuk pertanyaan itu. Tidak perlu kita melangkah jauh untuk mencari surga. Sebenarnya, surga itu ada di dalam bilik hati kita masing-masing. Sayangnya, bilik hati kita itu terkunci. Dan anak kuncinya ada di beranda hati orang lain. Mungkin kita berbeda dengan sebelah kiri dan kanan kita. Atau di depan dan belakang kita. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan menginginkan agar kita terus berjalan bersama. Tapi, jika rasa iri hati dan cemburu sudah ada, maka sangat sulit sekali untuk dihilangkan. Kita harus butuh satu pengolahan diri agar bisa mencapai sesuatu dan mampu menerima orang lain dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Begitu pula pada satu kesempatan, satu orang muda datang berkonsultasi dengan Romo dan bertanya begini. Romo, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa iri hati dan cemburu? Saya sebenarnya tidak cemburu, tapi saya tidak suka kalau ada orang lain yang bikin saya punya pacar ketawa dan bahagia. Karena saya mau, hanya saya saja yang boleh membuat dia tertawa. Romo kemudian katakan, seorang perempuan sejati tidak mudah cemburu, karena dia tahu, seorang laki-laki sejati takkan mudah untuk dicuri. Cemburu sebenarnya adalah salah satu bentuk cinta. Tapi jika cemburu terus-menerus bukanlah cinta lagi. Karena cemburu itu juga butuh satu rasa percaya. Begitu pula dengan iri hati. Iri hati adalah satu sisi pengecut dari kebencian sendiri. Jangan melebih-lebihkan apa yang Anda terima atau iri pada orang lain. Dia yang iri pada orang itu tidak akan mendapatkan kedamaian dalam pikirannya. Ketika tidur dia akan terus berpikir bagaimana untuk bisa menjatuhkan orang lain itu. Karena rasa iri dan cemburu itu sudah menguasai hatinya. Iri itu seperti kita menembaki orang lain. Tetapi sebenarnya kita melukai diri kita sendiri. Sedangkan cemburu itu seperti lalat yang melewati semua bagian tubuh yang sehat. Dan kemudian berdiam di atas luka. Sama seperti Romo katakan, di balik kata C, orang biasa katakan C tambah ganteng, oh, tambah cantik, oh, C tambah mapan, oh. Itu sebenarnya ada terbungkus begitu banyak rasa iri hati dan cemburu yang meledak-ledak. Hidup tanpa membandingkan berarti kita menghilangkan beban yang luar biasa dari diri kita sendiri dan bebas dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudariku, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, iri hati dan cemburu bisa menghadirkan dosa yang lebih besar. Kita bisa menghasut orang lain untuk benci orang yang kita iri dan kita cemburu itu. Atau mulai bergosip. Atau mulai omong bisik-bisik, ternyata kita membicarakan begitu banyak kebobrokan dari orang lain itu sendiri. Karena kebencian dan iri hati itu seperti kita meminum racun dan menunggu orang lain mati. Padahal sebenarnya kita sebenarnya merusak diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, betul. Ada orang yang start lebih dahulu. Atau sampai di garis finish lebih dahulu. Dan kita masih di belakang. Tetapi bukan berarti kita harus iri hati terhadap mereka. Begitu banyak tantangan kehidupan yang kita alami. Tapi bukan berarti kita membuat kita harus mati dalam tanda kutip. Karena rasa cemburu itu sendiri. Romo analogikan kehidupan ini seperti satu gembok tantangan. Kita memiliki begitu banyak tantangan kehidupan ini. Tapi Tuhan memberikan kepada kita hati dan logika untuk berpikir, untuk menemukan jalan keluar, yakni dengan satu anak kunci sederhana. Agar kita bisa membuka persoalan-persoalan kehidupan itu dan menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita. Ada satu kesempatan
seorang tabib bernama Tabib Li di Cina mampu menyembuhkan begitu banyak orang sakit, tetapi dia tidak meminta bayaran apapun. Maka satu tabib nama Tabib Han merasa cemburu dan jengkel dengannya. Karena begitu banyak orang pergi ke Tabib Li dan berobat di situ, maka Tabib Han mulai iri hati dan cemburu. Lalu dia menghadap Baginda Raja dan katakan seperti ini. Baginda Raja yang saya hormati, ternyata Tabib Li itu memiliki satu pil atau obat umur panjang. Ketika kita minum satu pil atau satu obat itu, kita bisa hidup 100 tahun. Baginda Raja langsung emosi dan marah dan katakan kepada Tabib Han, panggil Tabib Li datang kemari. Mengapa dia menyembunyikan pil itu dan tidak memberikan kepada saya? Ketika Tabib Li datang, dia katakan, saya tidak pernah memiliki pil itu. Tetapi Baginda Raja katakan, saya memberimu waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari kau tidak memberikan pil umur panjang itu kepada saya, maka engkau akan dipenjara seumur hidup. Tabib Li baru sadar, ternyata ini semua adalah perbuatan dari Tabib Han yang sudah mulai iri hati dan cemburu kepadanya. Tabib Li pulang dengan begitu sedih, lalu sejenak bermeditasi dan kemudian menemukan jalan keluar. Besoknya dia menghadap kembali Raja dan katakan, Baginda Raja yang saya hormati, saya memiliki pil itu, tetapi ada satu syarat sebelum saya memberikannya. Baginda Raja wajib berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Baru bisa mengkonsumsi pil itu. Karena Baginda Raja begitu semangat, dia katakan, oke, saya menuruti perintahmu itu. Lantas di hari yang kedua, Baginda Raja sudah sangat lemah. Barulah dia sadar, ternyata kita tidak mungkin untuk tidak makan atau tidak minum selama 40 hari. Dan dia baru sadar pula bahwa ternyata selama ini Tabib Han telah menipu dia. Ia kemudian memanggil Tabib Li dan Tabib Han, lalu memutuskan supaya Tabib Han dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jika iri hati dan kebencian itu terus tertanam dalam dirimu, maka bisa dipastikan bahwa engkau tidak akan mungkin melihat sisi positif atau sesuatu yang baik dalam diri orang lain. Karena itu, stop iri hati dan cemburu. Tuhan memberkati kita. Salve.